Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelas PJKRA, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilyas Dilaul Haq dengan NIM 010. Saya Dika Panca Agustina dengan NIM 032. Saya Ezekiel Petra Mesyadi dengan NIM 042. Kelompok kami akan mempraktekkan teknik-teknik pada badminton. Terima kasih. Oke, jadi yang pertama kita mempelajari bagaimana cara memegang raket atau gripnya dalam cabang olahraga bulu tangkis. Nah, yang pertama itu posisi seperti second. Coba second. Nah, posisi jempol dan jari telunjuk ini membentuk V begini. Nah, kemudian jari jempolnya itu satu sisi dengan sisi yang lebar, sisi senar yang lebar ini ya. Nah, kemudian grip ini bisa digunakan untuk teknik backhand ataupun forehand juga bisa. Oke, untuk selanjutnya adalah teknik lob. Di teknik lob ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, posisikan badan menghadap ke samping. Nah, jika tidak kidal, posisi kaki kanan di belakang. Sedangkan kalau kidal sebaliknya, kaki kiri yang di belakang. Nah, kemudian kita praktekkan yang tidak kidal. Kaki kanan di belakang, kemudian posisikan tangan kiri ke atas menghadap ke datangnya arah shuttlecock. Kemudian tangan kanan ditarik ke belakang kepala. Nah, saat shuttlecock sudah berada di depan pandangan kita, ayunkan tangan kanan. Nah, saat perkenaan raket dan shuttlecock, posisi tangan ini lurus. Kemudian diikuti dengan gerakan follow through kaki kanan ke depan. Latihan yang dilakukan merupakan drill dasar dalam bulu tangkis berupa gerakan overhead clear di tempat. Drill ini dilaksanakan sebanyak 10 repetisi dengan fokus utama pada ketepatan teknik atau form gerakan. Pelaksanaan dilakukan dengan intensitas rendah sehingga penekanan latihan bukan pada kekuatan, melainkan pada pembentukan pola gerak yang benar. Setiap repetisi dilakukan secara terkontrol dengan memperhatikan posisi kaki, rotasi bahu, ayunan lengan, serta titik kontak shuttlecock. Melalui pengulangan yang konsisten, latihan ini bertujuan untuk membangun muscle memory dan meningkatkan akurasi pukulan. Dengan dasar teknik yang baik, kemampuan overhead clear akan lebih efektif ketika diterapkan dalam situasi permainan yang sesungguhnya.
Drill selanjutnya merupakan latihan progresif dengan bantuan teman sebagai pemberi umpan. Shuttlecock diarahkan secara konsisten ke area belakang lapangan. Pemain bergerak dari posisi tengah menuju belakang untuk melakukan pukulan, kemudian segera kembali ke posisi tengah sebagai posisi siap. Latihan ini dilakukan sebanyak 10 repetisi ke sisi kanan dan 10 repetisi ke sisi kiri. Intensitas latihan berada pada tingkat menengah karena melibatkan kombinasi pergerakan dan eksekusi pukulan secara berulang. Tujuan dari drill ini adalah untuk melatih sinkronisasi antara footwork dan teknik pukulan. Dengan pola gerak yang terstruktur dan repetisi yang konsisten, koordinasi, keseimbangan, serta kecepatan transisi posisi dapat berkembang secara optimal dalam situasi menyerupai permainan. Drill progresif berikutnya masih menggunakan bantuan teman sebagai pemberi umpan. Shuttlecock diarahkan ke bagian belakang lapangan, kemudian pemain melakukan pukulan overhead clear. Setelah melakukan pukulan, pemain langsung bergerak maju ke depan untuk melanjutkan dengan teknik netting. Rangkaian gerakan ini dilakukan secara berurutan selama 10 repetisi. Intensitas latihan berada pada tingkat menengah karena melibatkan kombinasi pukulan jarak jauh dan pukulan depan net dalam satu rangkaian gerak. Tujuan dari drill ini adalah untuk melatih sinkronisasi antara footwork dan teknik pukulan, serta meningkatkan kemampuan transisi dari era belakang ke depan lapangan. Latihan ini membantu pemain membangun koordinasi, keseimbangan, dan kesiapan gerak dalam situasi permainan yang dinamis. Selanjutnya yaitu drill variatif. Drill ini merupakan latihan variatif dengan umpan shuttlecock yang diberikan secara acak oleh teman. Pemain harus siap merespon setiap arah dengan cepat dan tepat. Ketika shuttlecock mengarah ke belakang, pemain melakukan overhead clear lalu segera kembali ke posisi tengah sebagai posisi siap. Ketika shuttlecock mengarah ke depan, pemain melakukan teknik netting sesuai situasi. Latihan dilakukan dengan intensitas tinggi karena menuntut kecepatan gerak, ketepatan respon, dan konsentrasi yang optimal. Tujuan dari drill ini adalah untuk melatih kecepatan dan respon pemain dalam menghadapi situasi permainan yang dinamis.